Pria ini adalah seorang peternak. Mempunyai ketangguhan dan tekad yang tinggi. Apapun keadaannya, apapun rintangan di depan, dia tidak akan mundur. Dia berkarisma dan tidak banyak bicara. Banyak orang menganggapnya biasa, namun dia memiliki prinsip di atas rata-rata. Kaki yang cacat tak menghalanginya untuk menyelesaikan tugas, walaupun harus melawan kekejaman kelompok gangster yang paling sadis di kota ini. Dan inilah Evan sang peternak sapi. Malam hari di suatu rumah, terlihat seorang bocah laki-laki bernama William terbangun dari tidur karena mendengar ada suara aneh. William pun segera memberitahu kedua orang tuanya. Ketika sang ayah yang bernama Evan memeriksa, dia kaget melihat kandang peternakannya dibakar orang. Dengan panik Evan buru-buru lari keluar, tapi dia terjatuh sampai kaki palsunya lepas. Ternyata orang pembakar kandang Evan itu adalah rentenir dan para anak buahnya. Si rentenir lalu mengancam, jika dalam 1 minggu Evan masih juga tak bisa membayar semua hutangnya, maka dia akan membakar rumah Evan. Setelah mereka pergi, William mencoba menyelamatkan kuda-kuda yang masih berada di dalam gudang. Paginya, istri Evan bertanya, kenapa rentenir semalam membakar gudang mereka? Padahal Evan sudah membayar hutang. Evan akhirnya mengaku bahwa dia hanya membayar hutang sebagian saja. Sementara uang sisanya, dia pakai demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti membeli obat anaknya yang sakit parah dan membeli air untuk semua hewan ternaknya. Mereka terpaksa harus membeli air akibat si rentenir membendung aliran sungai di perkebunan Evan. Mendengar penjelasan sang suami, istri Evan hanya bisa pasrah. Maybe we should just shoot him like Will says. Di sisi lain, di suatu perbukitan, komplotan penjahat paling kejam di daerah itu sedang berencana merampok kereta kuda pengantar uang. Saat kereta kuda yang diincar datang, pimpinan komplotan bernama Ben Wade langsung memerintahkan mereka menyerang. Anggota komplotan tersebut memiliki pasukan lumayan lengkap dan memiliki sniper. Sedangkan sang bos Ben Wade hanya memantau anak buahnya dari kejauhan. Di sisi kereta kuda, mereka juga memiliki keamanan yang mumpuni, seperti senapan mesin dan penjaga yang mengamankan uang dari dalam kereta. Sementara itu, Evan bersama kedua anaknya memutuskan pergi ke kota untuk menemui rentenir. Mereka berencana meminta perpanjangan waktu pembayaran hutang dengan menggadaikan kalung emas milik istri Evan. Namun di tengah jalan, mereka bertiga mendengar suara tembakan. Saat diperiksa dari atas bukit, mereka melihat aksi perampokan kelompok Wade. Name's Charlie Prince. That you, Missy? Evan lalu menyuruh kedua anaknya pergi dari sana sebelum ketahuan. Sayangnya, Wade sudah lebih dulu mengetahui keberadaan mereka. Ketika Wade serta anak buahnya datang, Evan mencoba menjelaskan bahwa mereka cuma lewat aja dan berjanji tak akan memberitahu siapa-siapa soal perampokan barusan. Mendengar itu, Wade pun memperbolehkan mereka pergi asalkan Evan menyerahkan kuda-kudanya. But I will be needing them horses. They're all I got. Careful, Rancher. That's Ben Wade you're talking to. Karena tak ingin mencari masalah, Evan terpaksa menyerahkan semua kuda tersebut.
Kelompok Wade kemudian melanjutkan perjalanan, hingga tibalah mereka di suatu kota. Salah satu anak buah Wade di situ berpura-pura menjadi seorang pedagang. Ia lalu melapor pada sheriff penjaga wilayah itu, yang bernama Grayson. Kalau tadi waktu lewat di daerah perbukitan, dia melihat ada kereta kuda pengantar uang dirampok oleh kelompok Wade. Mendengar kabar barusan, Grayson bersama 3 anak buahnya bergegas pergi ke sana. By Mr. Ben Wade himself. Sedangkan di perbukitan, Evan dan anaknya memeriksa keadaan kuda pengantar uang tadi. Di antara mayat-mayat korban kekejaman kelompok Wade, terlihat ada 1 orang masih hidup. Pria itu bernama Byron. Byron ini ternyata adalah seorang pemburu buronan yang sedang disewa untuk mengawal kereta kuda pengangkut uang tersebut. Karena luka Byron sangat parah, Evan buru-buru membawanya ke kota. Di tengah perjalanan, Evan menemukan semua kudanya terikat di sebuah pohon. Ia bingung bagaimana bisa perampok kejam seperti Wade justru malah sengaja meninggalkan kuda hasil rampokannya begitu saja. Tak lama kemudian, Grayson serta ketiga anak buahnya datang. Evan lalu melaporkan kejadian perampokan tadi. Ia juga memberitahu bahwa tadi setelah selesai merampok, kelompok Wade pergi menuju kota. Dari cerita Evan, Grayson baru sadar kalau pria pemberi informasi soal perampokan tadi pasti adalah salah satu anggota kelompok Wade. Ia pun memerintahkan anak buahnya kembali ke kota dan menangkap pria tadi. Evan yang merasa urusannya telah selesai, kemudian menyuruh kedua anaknya pulang. Sementara, dia akan melanjutkan perjalanan sendirian. I ain't ever walking in your shoes. Sesampainya di kota, saat Evan mencoba bernegosiasi, si rentenir malah mengusirnya. Bahkan, ketika Evan memohon sambil menyerahkan kalung emas milik istrinya sebagai jaminan, si rentenir meninggalkan Evan masuk ke bar sambil mengatakan bahwa kalung itu hanya barang murahan. Tucker, go into the saloon. Mendengar ucapan barusan, Evan benar-benar sakit hati. Ia langsung mengambil senapan yang dia simpan di kudanya. Di dalam bukannya bertemu si rentenir, Evan justru bertemu dengan Wade lagi. Wade di situ meminta maaf karena tadi dia telah membuat anak Evan ketakutan. Sebagai permintaan maaf, Wade memberikannya sejumlah uang. Waktu ingin pergi, dari jendela, Evan melihat anak buah Grayson sedang menuju ke dalam bar untuk menangkap Wade. Evan pun mencoba membantu Grayson dengan mengalihkan perhatian Wade. Hands up, Ben Wade. Dan Wade akhirnya tertangkap. Saat semua berkumpul, Byron datang bersama dokter yang telah mengobatinya. Byron lalu menyarankan agar Grayson membawa Wade ke penjara khusus buronan berbahaya di sebuah kota bernama Yuma. Ia juga menyuruh Grayson buru-buru pergi ke sana sebelum kelompok Wade datang. Jika kelompok Wade datang, Grayson pasti kalah. Dan bila Wade sudah kembali berkumpul dengan kelompoknya, maka kota ini pasti bisa mereka hancurkan. Byron menjelaskan kalau nantinya Grayson hanya perlu mengantarkan Wade sampai ke stasiun saja. Di sana, setiap jam 3:10 sore, kereta yang membawa para penjahat menuju penjara kota Yuma akan datang. Dead by morning. Welcome. Evan lalu menyarankan bahwa dia tahu jalan pintas agar cepat sampai ke stasiun. Ia juga bersedia membantu mengawal mereka, asalkan dibayar sebesar $200. Karena jarak ke stasiun cukup jauh, dan kebetulan dia kekurangan personil, Grayson pun setuju. Tak hanya Evan, Grayson juga menyewa salah satu anak buah si rentenir yang bernama Tucker, serta sang dokter ikut mengawal. Setelah semua siap, Evan, Byron, Tucker, dokter, Grayson bersama 3 anak buahnya pun berangkat. Tapi waktu baru mau masuk kereta kuda, kelompok Wade datang menyerang. Mereka lalu menyusun rencana untuk mengecoh kelompok Wade dengan pergi ke rumah Evan. Sesampainya di sana, rencana pun dimulai. Dari kejauhan, kelompok Wade memantau, kemudian mengejar kereta kuda mereka. Sesuai rencana, kelompok Wade berhasil terkecoh karena mengira Wade ada di dalam kereta. Malam hari, di rumah Evan, ketika semua orang sedang makan malam, Wade bertanya bagaimana Evan bisa kehilangan kakinya. Anak Evan yang paling kecil lalu menjawab, sang ayah kehilangan kakinya akibat bertarung dengan gagah berani melawan suku Indian.
waktu dia masih menjadi pasukan keamanan utusan pemerintah. Defending the U.S. Capitol in the District of Columbia. Is that so? Well, Dan. Selesai makan malam, saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, William meminta ikut, tapi Evan melarang. Ia menyuruh William tetap berada di rumah, menjaga ibu dan adiknya. Gara-gara dilarang, William merajuk terus langsung masuk kamar. Kemudian, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memutuskan beristirahat. Waktu giliran Tucker berjaga, dia terus menyanyikan lagu yang membuat Wade kesal. Tucker di situ mengatakan, suka tidak suka, Wade harus bisa menikmati lagu nyanyiannya ini sebelum nanti dihukum gantung. Mendengar Tucker terus bernyanyi, Wade hanya bisa diam menahan kekesalannya itu. Di tengah malam, semua terbangun akibat mendengar suara orang merintih kesakitan. Ternyata, Wade sedang menusuk Tucker menggunakan garpu yang diam-diam dia curi dari rumah Evan. Tucker pun tewas kehabisan darah. Byron langsung memukul Wade. Namun dengan bangga, Wade mengatakan alasan kenapa dia membunuh Tucker adalah karena suaranya jelek. Besoknya saat memantau keadaan, Grayson melihat kelompok Wade sedang menuju ke arah mereka. Evan lalu memberitahu bahwa di daerah ini ada jalan pintas menuju stasiun, tapi jalan tersebut sangat berbahaya. Di sana masih dihuni suku Indian yang membenci orang-orang Eropa. Grayson di situ bingung. Jika mereka lewat jalan biasa, maka kelompok Wade pasti akan segera menyusul. Sedangkan, bila lewat jalan pintas, mereka juga bisa mati diserang suku Indian. Setelah dipertimbangkan, Grayson memutuskan untuk melewati jalan pintas. Come from the seat of a drunk grave digger. I'm getting sprung from hell. Selama perjalanan, Wade dan Byron ternyata sudah saling mengenal. Karena sebagai pemburu buronan, Byron sebelumnya telah sering memburu Wade. Sambil berjalan, Wade terus mengungkit masa lalu Byron sebagai seorang pembunuh bayaran. Byron pun kesal. Ia mengungkit balik masa lalu Wade yang pernah dibuang kedua orang tuanya ketika masih berusia 8 tahun. Mendengar ucapan Byron barusan, seketika Wade teringat semua kenangan pahit masa kecilnya. Dengan penuh amarah, dia menyerang Byron. You carrying a pistol as well? Semua orang hanya terdiam ketakutan. Tak ada satupun yang bisa menolong. Saat Byron dilempar ke dalam jurang, Wade kemudian menyuruh Evan, Grayson serta sang dokter pergi atau dia akan membunuh mereka bertiga juga. Drop it, Dan Evans. Drop it. Beruntung, William tiba-tiba datang, menodongkan pistol ke arah Wade sambil mengancam kalau dia tak ragu menembak Wade sekarang juga, karena dulu ayahnya sering mengajari bagaimana cara menembak. Back of the head, boy. I don't think. Wade pun memilih menyerah. Malam hari ketika sedang beristirahat, Wade meminta Evan mengantarkannya buang air kecil. There was a wildness in his eyes. Di saat itu, mendadak para suku Indian datang menyerang. Grayson, dokter dan William pun bergegas membantu Evan. Sayangnya, para suku Indian tersebut masih terlalu kuat. Evan lalu menyuruh Grayson memberikan Wade senjata. Ia yakin dengan kemampuannya, Wade bisa mengalahkan semua suku Indian itu. Grayson yang tak punya pilihan lain pun terpaksa memberikan senjatanya pada Wade. Setelah berhasil mengalahkan para suku Indian, Wade yang masih memegang senjata lalu mengancam jika Evan tak memberikan kunci borgolnya, maka dia akan membunuh seluruh orang di sana, termasuk anaknya. Mendengar ancaman barusan, bukannya takut, Evan justru malah membuang kunci borgolnya. Karena kesal, Wade memukul Evan hingga pingsan. Kemudian pergi dari sana sambil membawa semua kuda. He's gone. Pagi hari, Wade sampai di sebuah terowongan yang sedang dibangun jalur kereta. Dari kejauhan,
bos para pekerja di terowongan tersebut tak sengaja melihat Wade, lalu buru-buru memerintahkan para pekerja untuk menangkapnya. Break the chain. Tak lama kemudian, terlihat Grayson, William, Evan serta sang dokter datang ke terowongan itu. Di sana mereka menyaksikan Wade sedang disiksa. Waktu Grayson meminta Wade dilepaskan, pria tersebut menolak sambil mengatakan bahwa beberapa minggu lalu Wade telah membunuh adik kandungnya dan sekarang dia ingin balas dendam dengan menyiksa Wade sampai mati. Sang dokter pun merasa dilema. Ia tahu Wade yang pantas dihukum mati akibat kejahatannya selama ini. Namun dalam lubuk hatinya sebagai seorang dokter, dia sudah disumpah untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan bantuan, walaupun orang itu adalah penjahat terkejam di dunia sekalipun. Karena tak tega melihat orang disiksa, dokter nekat menolong Wade. Mereka semua berhasil kabur, dan dokter merasa sangat senang bisa menyelamatkan Wade meski tak memegang senjata sama sekali. Sayangnya di tengah kegembiraan, dari belakang sang dokter tertembak. Evan, William serta Grayson begitu sedih. Hanya demi mengantar satu penjahat saja, mereka harus kehilangan banyak nyawa. Namun, walaupun banyak nyawa hilang, perjuangan tak sia-sia. Mereka akhirnya berhasil sampai di stasiun kereta api yang akan membawa Wade ke penjara kota Yuma. Di sana, Evan mendapat informasi kalau kereta menuju kota Yuma masih lama datang. Evan lalu menyarankan agar Grayson meminta bantuan sheriff di wilayah itu untuk membantu mengawal Wade. Dia juga menyuruh William memantau kedatangan kelompok Wade di dekat stasiun, sementara Evan akan menyembunyikan Wade dalam sebuah motel. You've been gone a long time, Mr. Butterfield. How do I know somebody ain't got it? Setelah lama menunggu, Grayson bersama sheriff dan kedua anak buahnya pun datang. Mereka lalu mengatur rencana bagaimana cara membawa Wade ke dalam kereta sebelum kelompoknya datang. About all that, Marshal. No. Tapi sayang, di tengah obrolan, William mendadak melaporkan kalau tadi dia melihat kelompok Wade telah tiba. It ain't nearly enough. Di luar, pemilik motel yang ternyata adalah mantan anak buah Wade, dia diam-diam memberitahu keberadaan Wade. Mengetahui bosnya ada di dalam, salah satu anak buah Wade kemudian mengumpulkan warga dan membuat sayembara. Ia mengumumkan bagi siapapun yang berhasil membunuh orang-orang penculik bosnya, maka dia akan diberikan hadiah uang sebesar $200. Ben Wade they have up there. Semua orang pun mengambil senapan mereka masing-masing. Mereka tak peduli siapa atau apa jabatan orang di dalam motel itu. Bagi mereka semua, uang $200 jauh lebih menggiurkan. Boss. Dari dalam kamar, sheriff yang juga mendengar sayembara tersebut merasa sangat ketakutan. Sheriff tak peduli, meski Grayson berjanji akan memberikan banyak uang, dia tetap menolak. Bagi sheriff, nyawanya jauh lebih berharga daripada uang. Namun, waktu keluar, walaupun sheriff bersama kedua anak buahnya telah menjelaskan kalau mereka bertiga sama sekali tak terlibat dalam masalah ini, kelompok Wade tetap membunuh mereka tanpa ampun. Melihat sheriff tewas di depan kedua matanya, Grayson begitu syok. Ia sekarang sadar sekejam apa kelompok Wade. Grayson kemudian kembali ke dalam kamar dan memberitahu Evan bahwa dia memutuskan menyerah. Ia merasa sudah tak mungkin lagi bisa membawa Wade ke dalam kereta dengan selamat. Evan tak perlu khawatir. Grayson tetap memberikan uang $200 pada Evan sesuai kesepakatan awal. Namun, Evan tak mau menyerah. Ia tetap akan menepati janjinya untuk membawa Wade masuk ke dalam kereta, menuju penjara kota Yuma bagaimanapun caranya. Bila misi selesai, barulah Evan mau menerima uang tersebut. Evan juga mengatakan, kalau Grayson tak berani ikut, maka Evan sendirilah yang akan membawa Wade. Ia lalu menyuruh Grayson membawa William berlindung ke kamar sebelah, sementara ia pergi lewat pintu belakang.
Di tengah baku tembak, Evan menyuruh Wade masuk ke dalam gudang. Saat Evan lengah, Wade langsung menyerangnya hingga pingsan. Setelah itu, Wade menyuruh para anak buahnya menghentikan tembakan. Dan ketika ingin pergi, tiba-tiba dari belakang, Evan bangun menyerang Wade. Tapi Wade bukan tandingannya. Evan pun terpojok. Meski begitu, Evan tetap tak mau menyerah. Never been no hero, Wade. Ia menjelaskan alasan kenapa dia mati-matian membawa Wade sampai ke stasiun adalah agar kedua anaknya bisa memandang dia sebagai seorang pahlawan. Selama ini, Evan selalu dipandang rendah keluarganya karena dia hanya memiliki satu kaki dan tak bisa melawan waktu rentenir membakar gudangnya. Evan ingin sekali dalam seumur hidupnya, walau hanya satu kali, dia bisa menceritakan bagaimana perjuangannya menangkap penjahat paling kejam, seorang diri. Mendengar cerita Evan, seketika Wade teringat kisah pahit masa kecilnya dulu. Ia melihat sosok ayah yang baik dalam diri Evan. Meski cacat, Evan terus berjuang demi kedua anaknya. Tak seperti orang tua kandung Wade, mereka tega meninggalkannya sendirian di jalanan. Wade pun berubah pikiran. Ia bertekad membantu Evan. Setelah perjuangan panjang, mereka berdua berhasil sampai di pos penjaga stasiun. Sambil menunggu kereta yang akan datang 10 menit lagi, Evan dan Wade di situ malah terlihat akrab. Mereka saling bercanda, serta mentertawakan perjalanan seru mereka berdua selama ini. Di momen itu, Wade juga menceritakan kalau sebenarnya dia sudah pernah dipenjara di kota Yuma sebanyak 2 kali dan selalu bisa kabur dari sana. Mendengar cerita tersebut, Evan merasa tak masalah. Walaupun nanti Wade akan kabur lagi. Namun yang terpenting adalah Evan bisa dengan bangga berkata pada anaknya bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya sampai akhir. For keeping my family on a dime ranch. Tak lama kemudian, kereta menuju Yuma datang. Dari kejauhan anak buah Wade sudah bersiap menembak bila Evan keluar dari pos nanti. Tapi diam-diam, William datang menolong. Ia melepaskan banteng-banteng untuk menghalang para anak buah Wade. Evan akhirnya berhasil membawa Wade masuk ke dalam gerbong kereta. Wade di situ mengucapkan selamat tinggal dan juga berjanji akan berjumpa lagi bila dia telah bebas nanti. Sayangnya, Evan sekarat. Para anak buah Wade terlihat senang setelah berhasil membebaskan sang bos. Namun, Wade justru merasa sebaliknya. Ia sangat sedih melihat sosok ayah yang baik ditembak anak buahnya sendiri. Padahal dari tadi, dia sudah menyuruh mereka untuk berhenti menembak. Wade yang begitu marah membantai mereka semua. William kemudian menghampiri ayahnya yang terbaring lemas. Ia lalu mengatakan bahwa ayah berhasil. Aku bangga pada ayah. You got him on the train. You done it, Paul. You done it. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, Evan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara, Wade penjahat terkejam yang paling ditakuti, memilih untuk naik ke kereta menuju penjara kota Yuma, menepati janjinya pada Evan. Film berakhir.